Ya anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kebahagiaan untuk kita semua. Ya. Nah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi Bapak di bab kita yang pertama di kelas 10 itu adalah yang berjudul Manusia dan Sejarah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan Bapak terangkan, di sini ada 3 tujuan yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana pentingnya seorang manusia itu sendiri dalam kehidupan peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua, menganalisis kehidupan manusia dalam konsep perubahan dan juga konsep keberlanjutan. Ya, apa hubungannya? Nanti saya akan sampaikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah di masa lalu dengan peristiwa di kehidupan sekarang ini. Jadi kalau bisa dikatakan lebih kepada bagaimana manfaat kita belajar sejarah itu sendiri. Oke, kita mulai saja yang pertama. Nah, mungkin kalian tahu bahwa dari waktu SMP kalian sudah diajarkan apa itu sejarah. Ya, secara garis besar, pengertian sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syajaratun. Nah, kalau dibawa ke bahasa Indonesia, syajaratun itu artinya sebuah pohon. Nah, layaknya sebuah pohon itu terdiri dari akar, kemudian batang utama, kemudian juga batang-batang kecil yang kita sebut dengan namanya ranting. Nah, jadi kalau bisa dikatakan peristiwa sejarah atau sejarah itu di mana suatu peristiwa yang dalam hal ini memiliki keterkaitan atau saling berpengaruh dari masa lampau hingga masa sekarang ini. Ya, jadi maka dari itulah peristiwa-peristiwa itu sangat penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ya, makanya kalau kita lihat lagi kepada sebuah pohon, ya jadi tanpa adanya akar, pohon itu pun tidak bisa hidup. Ya, tanpa adanya batang dan juga ranting, pohon itu juga tidak bisa berkembang. Maka dari itu ketiga unsur dari sebuah pohon itu memang harus saling memenuhi. Nah, pengertian sejarah juga disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh dunia dan juga tokoh-tokoh Indonesia. Ya, jadi yang pertama oleh Herodotus, seorang sejarawan dari Yunani yang bahkan juga bisa dikatakan beliau adalah dikatakan sebagai bapak sejarah dunia. Nah, Herodotus mengungkapkan pengertian sejarah itu bagaimana peristiwa sejarah itu bukan berkembang secara lurus ke depan. Ya, tapi di sini peristiwa sejarah itu bentuknya itu seperti halnya sebuah angin topan atau angin puting beliung. Ya, yang dimulai dari unsur yang terkecil, semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin membesar. Namun dalam hal ini adalah terus mengalami perkembangan. Nah, siapa yang menyebabkan hal itu? Disebabkan oleh karena manusia itu sendiri sebagai unsur penting dalam peristiwa sejarah itu. Kemudian yang kedua adalah oleh seorang Ibnu Khaldun. Ya, seorang sejarawan juga yang berasal dari Timur Tengah. Beliau menyatakan sejarah itu adalah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata, dengan sebab dan juga akibatnya. Ya, jadi kalau bisa dikatakan peristiwa sejarah itu pasti ada sebab dan juga pasti ada akibatnya. Ya, itulah sangat penting dalam hal ini. Tanpa adanya sebab pasti tidak ada terjadinya akibat itu sendiri. Apapun peristiwanya harus ada sebab dan juga harus ada akibat. Setelah itu juga disampaikan oleh sejarawan dari Indonesia. Yang pertama itulah ada Sartono Kartodirjo. Beliau mengungkapkan sejarah itu dibatasi oleh dua hal. Ya, hal yang pertama adalah bersifat subjektif dan juga bersifat objektif. Nah, sejarah dikatakan bersifat objektif di mana di sini menunjuk pada peristiwa atau kejadian yang memang benar-benar terjadi, ya, atau fakta tanpa adanya unsur-unsur tambahan-tambahan lainnya. Nah, sedangkan sejarah yang bersifat subjektif itulah sejarah yang ditulis ulang oleh para sejarawan. Jadi kadang-kadang di sini ada unsur-unsur tertentu
dari sudut pandang para sejarawan itu sendiri. Nah, jadi di sini kalau bisa dikatakan faktanya masih bisa anulir lagi atau bisa perlu diperbaiki lagi. Kemudian Muhammad Yamin mengungkapkan sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi di sini sama halnya seperti ilmu-ilmu lainnya, ilmu sejarah juga bersifat ilmiah. Ya, jadi dalam hal ini untuk mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau juga harus dilakukan dengan cara penelitian untuk diuji kebenarannya. Ya. Nah, jadi itulah bagaimana pengertian sejarah oleh beberapa tokoh-tokoh penting yang ada di dunia ini. Jadi, kalau bisa kita simpulkan, pengertian sejarah itu adalah sebuah rekonstruksi peristiwa masa lampau. Ya, rekonstruksi peristiwa ini di mana peristiwa tersebut harus bersifat penting, harus bersifat abadi dan juga harus bersifat unik. Ya. Nah, dalam hal ini memang kalau tidak ada yang berpengaruh kepada manusia lainnya atau masyarakat lainnya, dapat dikatakan itu bukan peristiwa yang penting dalam hal ini. Ya, jadi peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi, kemudian dalam hal ini berisi tentang segala kegiatan manusia. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini ada kata manusia kembali. Apa hubungannya manusia dengan peristiwa sejarah? Nanti saya lanjutkan. Ya. Nah, di sini rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang telah teruji. Ya, jadi di sini memang suatu peristiwa sejarah atau untuk mengungkapkan peristiwa masa lampau itu harus diuji kebenarannya dengan cara penelitian tersendiri. Ya, jadi itulah bagaimana pengertian sejarah itu sendiri atau ilmu sejarah itu sendiri. Nah, tadi saya sempat menyinggung bagaimana apa sih hubungannya manusia dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Ya. Peranan manusia dalam peristiwa sejarah itu adalah sebagai penggerak dalam peristiwa tersebut. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan apapun peristiwa dalam sejarah itu sendiri yang menjadi peran tokoh atau tokoh utamanya itu adalah bukan hewan dan juga bukan tumbuhan. Ya, tapi di sini adalah manusia itu sendiri. Ya, manusia menjadi penggerak sejarah. Peranannya dalam peristiwa sejarah ada sebagai pemeran atau tokoh utama dalam peristiwa tersebut. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat ada 3 tokoh dunia. Ya, kalau kalian bisa baca di sana dari kiri ke kanan itu yang pertama ada James Watt. Dia adalah seorang penemu mesin uap. Kemudian juga ada yang di tengah Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Ya, sebagai penerangan. Kemudian yang ketiga itu ada Niels Bohr, itu adalah penemu partikel atom. Ya, 3 orang penting ini yang menjadi tokoh utama dalam peristiwa sejarah berikutnya yang nanti akan berpengaruh kepada manusia ataupun masyarakat secara luas. Ya. Kalian bayangkan kalau misalkan di sini yang menemukan mesin uap itu bukan James Watt atau bukan manusia, tapi otomatis mesin uap itu tidak akan ditemukan. Ya, itulah makanya dapat dikatakan karena tindakan dari inovasi atau penemuan-penemuan ini dalam bidang ilmu pengetahuan itu pasti akan memengaruhi gerak dalam sejarah itu sendiri. Ya, jadi 3 tokoh ini menjadi beberapa tokoh-tokoh penting selain mereka bertiga yang nanti berpengaruh besar kepada peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di dunia ini sendiri. Ya, lalu di Indonesia ada nggak? Di Indonesia ada. Ya, jadi kita hubungkan dengan sejarah di Indonesia. Ya, di sini saya tampilkan kalian ada 2 tokoh besar di Indonesia. Jadi kalian mungkin sudah tahu nama beliau, wajah-wajahnya juga sudah kalian kenal. Sebelah kiri kalian itu adalah Insinyur Soekarno. Ya, sebelah kanan kalian itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya. Nah, dalam pergerakan nasional sejarah Indonesia atau dalam sejarah Indonesia sendiri, apa sih peranan, apa sih tugas ya dari kedua tokoh ini? Ya, jadi Bapak berikan kalian pertanyaan, nanti kalian bisa jawab di kolom pertanyaan, saya akan posting nanti.
Silakan nanti kalian jawab apa sih tugas dia, mengapa mereka dikatakan sebagai tokoh penggerak dalam sejarah Indonesia. Jadi kalau bisa disimpulkan di sini, peranan manusia dalam peristiwa sejarah itu sangat penting. Jadi sebagai penggerak dan juga sebagai tokoh utama di balik suatu peristiwa sejarah manapun. Nah, lalu kita masuk bagian yang C. Jadi di sini kalau memang kita sudah menemukan siapa saja tokoh atau manusia sebagai tokoh utama dalam peristiwa sejarah, di sini dalam peristiwa sejarah juga tidak lepas dari konsep ruang dan waktu. Setiap peristiwa sejarah itu pasti berhubungan dengan konsep ruang dan waktu. Konsep ruang itu mencakup bagaimana peristiwa sejarah itu atau di mana tempat terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Maka dari itu apa yang dilakukan manusia pasti ada tempat di mana kejadian itu terjadi. Kemudian dalam konsep waktu, jadi di sini peristiwa sejarah juga dilihat dari kapan hal itu terjadi. Konsep waktu mencakup kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Dalam konsep waktu itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada perkembangan, kemudian ada kesinambungan, kemudian ada pengulangan, dan juga yang terakhir itu ada perubahan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkembangan. Maksud perkembangan dalam unsur waktu atau dalam konsep waktu itu di mana di sini suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah itu berkembang. Berkembang atau disebabkan oleh kondisi-kondisi yang sebelumnya. Baik itu tidak muncul begitu saja, tapi di sini ada juga kedatangan dari unsur-unsur lain selain dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, sebagai contoh, maksud dari perkembangan ini kalian bisa lihat. Jadi ini adalah perubahan atau perkembangan yang penggunaan kapak atau alat-alat kehidupan masyarakat pada masa praasara. Perkembangan jenis kapak itu dimulai dari namanya kapak perimbas, kalau dulu namanya nomor 1, kalian bisa lihat bentuknya itu masih kasar. Kemudian mengalami perkembangan karena di sini otak mereka tuh semakin berkembang, pemikirannya tuh juga semakin baik lagi. Ditambah juga di sini adanya interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Hingga akhirnya kita lihat perkembangan kapak itu hingga menjadi halus dan berbentuk, meskipun dalam hal ini masih tetap dipegang oleh tangan. Jadi maksud dari perkembangan itu adalah di mana adanya unsur perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, konsep waktu yang kedua itu adalah kesinambungan. Konsep waktu kesinambungan di mana dalam hal ini adalah suatu kondisi terkadang yang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap sangat baik oleh suatu masyarakat tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya kita bisa lihat di sini adalah praktik sosial dalam suatu masyarakat. Jadi salah satu foto yang Bapak tampilkan ini adalah berupa tradisi melasti yang ada di Bali. Tradisi ini memang dari zaman dulu memang tetap ada. Maka dari itulah tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap dilestarikan atau tetap diwariskan hingga sekarang. Itulah maksud dari kesinambungan. Jadi adanya meskipun peristiwanya atau terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi di sini terus-menerus diwariskan oleh suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan dalam hal ini adalah di mana suatu peristiwa sejarah, fenomena-fenomenanya itu pernah terjadi sebelumnya, sehingga terulang lagi pada masa sesudahnya atau bahkan masa sekarang. Nah, maksudnya di mana dalam hal ini? Jadi kalian bisa lihat ini adalah contoh pergantian rezim pada masa sejarah Indonesia itu sendiri. Dimulai dari Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno,
kemudian rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan yang terakhir adalah rezim reformasi. Nah, lalu yang dimana dimaksud dalam pengulangannya di sini? Pengulangannya di sini adalah maksudnya pergantian pemerintahan. Ya, pemerintahannya lah yang mengalami pengulangan. Ya, namun dalam hal ini yang menjadi pelakunya dan juga yang kapan terjadinya peristiwanya itu berbeda. Ya, jadi kalau Orde Lama pelakunya atau tokoh pentingnya itu adalah Presiden Soekarno, kemudian kalau Orde Baru itu adalah Presiden Soeharto, sedangkan reformasi itu adalah beberapa presiden-presiden yang pernah menjabat setelah Presiden Soeharto. Ya, jadi dalam hal ini itulah maksud dari pengulangan itu sendiri. Ya, suatu peristiwa sejarah pasti akan berulang-ulang, ya, pasti akan mengalami pengulangan dari peristiwa yang masa lampau. Namun yang menjadi membedakan di sini adalah tokoh di balik peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah perubahan. Ya, jadi suatu peristiwa sejarah juga pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang awalnya masih bersifat tradisional atau kuno, mengalami yang kita kenal dengan namanya modern. Ya, jadi di mana di sini dalam praktiknya suatu masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang semakin maju atau semakin berkembang. Ya, kadang-kadang di sini konsep perubahan dan juga konsep perkembangan itu berjalan saling sinergis. Ya, perubahan itu dalam bentuk praktiknya, sedangkan perkembangan itu bisa berupa hasilnya. Ya, itulah maksudnya dalam hal ini. Nah, contohnya kalian lihat pada gambar berikut, itu di mana perubahan masyarakat agraris dalam penggunaan alat untuk melakukan pertanian. Kalau dulunya masih menggunakan hewan, sekarang sudah menggunakan mesin. Ya. Bahkan kalau mungkin yang ada di beberapa negara-negara modern, apakah ada yang menggunakan robot atau tidak, itu juga mengalami perubahan juga dalam. Ya. Nah, jadi itulah 4 konsep waktu dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Ya, ada perkembangan, kemudian kesinambungan, kemudian pengulangan, dan juga perubahan. Ya. Nah, kemudian yang keempat. Nah, jadi konsep waktu dalam hal ini atau dalam peristiwa sejarah itu yang memiliki peranan penting itu ada juga perubahan dan juga keberlanjutan. Ya, jadi di sini sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa yang telah terjadi pada kehidupan manusia di dunia itu. Ya, jadi catatan-catatan peristiwa di masa tersebut menunjukkan adanya perubahan dan juga adanya keberlanjutan dalam sejarah manusia itu sendiri. Ya. Nah, apa itu perubahan? Perubahan itu adalah kejadian atau peristiwa yang membuat menjadi berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Ya, jadi kalau bisa kalian sudah Bapak sempat sampaikan pengertian perubahan tadi pada di awal. Ya. Nah, bentuk perubahan itu bersifat zigzag. Ya, zigzag atau bisa dibilang naik turun lah kalau dalam hal ini. Nah, kemudian setiap peristiwa itu tidak terjadi sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lainnya. Nah, rangkaian peristiwa-peristiwa yang ada ini merupakan peristiwa yang saling berkelanjutan. Ya, maksud dari konsep berkelanjutan itu adalah di mana suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Ya, jadi suatu peristiwa itu pasti akan berlanjut sampai sekarang ini. Nah, bentuknya itu adalah selalu bergerak secara garis lurus. Ya. Nah, saya ambil contoh untuk konsep perubahan dalam hal ini. Ya, contoh konsep perubahan itu bisa kalian lihat ketika peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Nah, kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, dalam hal ini, disitulah terjadinya perubahan. Ya, diakibatkan dari penghancuran Hiroshima dan Nagasaki sehingga menyebabkan perubahan yang terjadi di negeri Jepang. Lalu contoh keberlanjutan.
Nah, contoh keberlanjutan, kalian bisa dalam hal ini kalian mungkin tahu ya, peranan pemuda pada masa pergerakan nasional. Ya, dimana di sini kita tahu pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda itu menyatakan dirinya dengan mengungkapkan ikrar yang dikenal dengan namanya Sumpah Pemuda. Nah, peranan pemuda tidak saja sampai di sana, kemudian berlanjut sampai sekarang ini. Ya. Kemudian kalau kalian bisa lihat peranan pemuda di tahun 1998, bagaimana mereka menuntut agar dilakukannya reformasi di Indonesia. Ya, itulah bagaimana bentuk peranan pemuda. Bahkan sampai sekarang pun peranan pemuda itu sangat penting bagi kehidupan di Indonesia itu sendiri. Itulah maksud dari konsep keberlanjutan di dalam peristiwa sejarah. Ya. Nah, perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lampau. Ya, jadi selain sebagai perbandingan itu dilakukan antara dua atau lebih, maka itu juga menjadi penanda bagaimana melihat konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah, kita ambil contoh di sini cara melihat konsep perubahan dan keberlanjutan itu dengan melihat periodisasi sejarah Indonesia. Ya, apa itu periodisasi? Periodisasi itulah cara untuk menandai adanya perubahan dan juga adanya keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Ya. Nah, periode sejarah itu ditentukan oleh perubahan-perubahan penting dalam peristiwa tersebut. Nah, dalam hal ini keberlanjutan itu berfungsi untuk menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Ya, kita ambil contoh adalah periodisasi sejarah di Indonesia. Nah, apa yang menjadi keberlanjutan di sini kalian bisa lihat dimulai dari masa praaksara, kemudian berlanjut ke masa Hindu-Buddha, kemudian berlanjut ke masa Islam, ya terus ke masa kolonialisme hingga sampai yang sekarang itu adalah pada masa reformasi. Inilah maksud dalam hal ini adalah konsep keberlanjutan. Jadi bergeraknya dia lurus. Ya, garis lurus inilah dalam hal ini dikatakan keberlanjutan. Nah, lalu di mana kita lihat konsep perubahannya? Perubahannya itu adalah dari hasil peninggalan dari masa-masa peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, jadi kalau masa prasejarah, bagaimana bentuk peninggalannya, kemudian masa Hindu-Buddha, bagaimana bentuk peninggalannya, masa Islam bagaimana, kemudian kolonialisme itu bagaimana, sampai juga pada akhirnya itu adalah pada masa reformasi. Ya, jadi bentuknya itu adalah otomatis zigzag, bisa dia naik, bisa dia turun. Ya, apakah perubahannya itu bisa dia mengalami perubahan yang baik ataukah perubahan yang turun itu sendiri. Ya. Nah, itulah maksud dari bagaimana kita melihat konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sebuah peristiwa sejarah. Ya, nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan untuk sementara. Jika ada yang kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan.